Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Muhammad, NIM 124180045 akan melakukan tugas review RBPL, yaitu mereview software buku dari karya Roger S. Pressman, Software Engineering a Practitioner Approach. Ya, kita mulai aja. Ini proses software adalah sebuah peta jalan roadmap untuk melaksanakan pekerjaan dalam menghasilkan sebuah produk. Produk di sini adalah sebuah perangkat lunak yang memiliki kualitas tinggi. Jadi, kita bisa menilai baik atau tidaknya proses perangkat lunak ini berdasarkan kualitas, tepat waktu, dan jangka waktu berapa lama produk itu dapat bertahan. Next. Ya, ini model proses umumnya. Yaitu dilihat dari gambar ini, ada software proses framework, umbrella activity. Nah, software proses ini di dalamnya ada proses framework dan di dalamnya lagi ada umbrella activities. Di situ ada umbrella activities. Umbrella activities ini adalah aktivitas penyangga yang bisa membuat software menjadi berkualitas tinggi. Next. Nah, ini adalah framework dan umbrella activities. Nah, 5 aktivitas utama kerangka kerja yaitu framework yaitu ini yang pertama komunikasi, 2 perencanaan, 3 pemodelan, 4 konstruksi, 5 deployment. Untuk aktivitas penyangga atau umbrella activities juga ada ini manajemen proyek software, manajemen risiko, manajemen penjamin kualitas, manajemen konfigurasi, pengukuran dan sebagainya. Next. Ini process flow aktivitas framework itu ada 4 macam, yaitu linear process flow, interaktif process flow, evolutionary process flow, dan yang terakhir parallel process flow. Yang pertama kita lihat linear process flow. Linear process flow ini secara berurutan dari komunikasi, planning, modeling, construction, dan deployment. Kalau dijabarkan satu-satu, komunikasi yaitu aktivitas ketika melakukan inisiasi project atau berdiskusi dengan klien apa yang ingin dibangun. Kalau planning, ini tahap di mana kita akan membuat rencana software berdasarkan hasil dari komunikasi. Kalau modeling ini kita membuat model, tahapan model atau di mana kita merancang model bagaimana yang sudah didiskusikan dengan the planning ini. Terus konstruksi itu tahapan di mana kita sudah membangun kode, database, dan lain-lain. Untuk deployment, ini gimana kita menggunakan software sesuai dengan skenario yang sudah dibuat. Nah, kita membahas yang pertama linear process flow. Linear process flow ini urut ya, komunikasi, planning, modeling, construction, deployment. Pokoknya berurutan. Kalau yang kedua ada iteratif process flow. Proses flow ini bisa mengulang salah satu atau lebih dari aktivitas ini. Misalnya orang sudah di komunikasi planning. Nah, planning ini masih bisa balik lagi komunikasi, masih bisa berdiskusi lagi apa yang ingin berubah planningnya atau bagaimana. Ini juga pada construction juga bisa berubah lagi. Oh, gini bisa berubah balik ke komunikasi lagi. Next. Yang itu evolutionary process flow. Evolutionary process flow ini melingkar atau memutar. Jadi setelah sudah dipakai, ini bisa digunakan lagi untuk dibuat barunya lagi, berevolusi. Kalau yang paralel ini komunikasi, setelah komunikasi bisa planning, bisa modeling. Jadi komunikasi itu masuk ke planning, berjalan tetapi sambil dimodelkan sehingga bisa menghemat waktu. Seperti itu. Next. Mengidentifikasikan task set. Ya, ini ada 6 caranya, yaitu membuat daftar stakeholder, mengundang stakeholder bertemu. 3. Menanyakan setiap stakeholder untuk membuat list fitur dan fungsi yang dibutuhkan.
4. Mendiskusikan kebutuhan dan buat daftar akhir. 5. Prioritaskan kebutuhan. 6. Catat suatu hal yang tidak pasti. Next. Pola proses. Pada pola proses ini menjelaskan terkait proses yang dihadapi selama perencanaan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, mengidentifikasikan lingkungan tempat masalah ditemukan. Yang ketiga, menyarankan satu atau lebih solusi yang terbukti pada masalah tersebut. Next. Ada 3 pola proses, yaitu stage pattern, text pattern, dan phase pattern. Nah, stage pattern ini yaitu mendefinisikan masalah yang terkait dengan framework activity. Kalau text pattern yaitu mendefinisikan masalah terkait tindakan rekayasa perangkat lunak dan relevan dengan rekayasa perangkat lunak yang sukses. Yang ketiga, phase pattern. Phase pattern ini menentukan urutan framework yang terjadi seperti itu. Next, prescriptive model. Prescriptive model ini sering juga disebut sebagai proses model tradisional. Pada awalnya digunakan untuk mendeteksi kekacauan pengembangan software yang juga memberikan fungsi peta jalan yang cukup efektif. Namun teknik dan produk yang disediakan masih kacau atau kurang sempurna. Dan di sini ada beberapa macam model prescriptive model ya setelah ini. Yaitu ada the waterfall model. Waterfall ini seperti turun ya, jadi maju terus, nggak bisa balik. Waterfall model ini paradigma tertua dalam software engineering. Di sini customer sulit membuat kebutuhan secara eksplisit. Namun proyek ini dilakukan dengan pendekatan sistematis dan sekuensial. Tapi pada proyek nyata jarang mengikuti tersebut. Jadi jarang mengikuti dengan pendekatan sistematis dan sekuensial. Di sini ya, customer harus memiliki kesabaran. Serta tahapan dalam waterfall ini cenderung terkunci atau blocking state. Ini variasi dari waterfall model yaitu V model. Masuk ke incremental model. Merupakan gabungan dari linear dan parallel proses flow. Model ini membahas untuk lebih memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengiriman tambahan fitur dan fungsi. Model proses ini berfokus pada pengiriman produk operasional dengan setiap kenaikannya. Ini evolutionary proses model. Ada 2 gambaran umum pada evaluasi proses model, yaitu prototyping dan model spiral. Prototyping ini putar ya. Model ini dapat membantu stakeholder untuk memahami baik mengenai apa yang akan dikembangkan saat spesifikasi kebutuhan secara rinci. Jadi bisa secara rinci dari customer bisa mengembangkan itu stakeholder bisa mengembangkan spesifikasi dari customer yang bisa memberikan penjelasan secara rinci. Yang kedua, pengembang bisa yakin dengan permintaan dari pelanggan akan bisa diproses karena efisiensi algoritma. Yang ketiga, mampu beradaptasi dengan sistem operasi. Next, spiral model. Model proses perangkat lunak evolutionary ini yang membawakan sifat iteratif prototyping dengan aspek terkontrol dan sistematis dari model air terjun. Model spiral ini juga pendekatan realistis untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Masuk ke spesialisasi proses model. Spesialisasi proses model itu dibagi 3 bagian, yaitu pembangunan berbasis komponen, model metode formal, dan yang ketiga pengembangan perangkat lunak berorientasi aspek. Pembangunan berbasis komponen. Pembangunan berbasis komponen ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, produk berbasis komponen yang tersedia diteliti dan dievaluasi untuk domain aplikasi yang dimaksud. Yang kedua, masalah integrasi komponen dipertimbangkan. Yang ketiga, arsitektur perangkat lunak dirancang untuk mengakomodasi komponen. 4. Komponen diintegrasikan ke dalam arsitektur. Yang kelima, pengujian coverage dilakukan untuk memastikan fungsionalitas yang tepat. Yang kedua, model metode formal. Model metode formal ini meliputi serangkaian aktivitas yang mengarah pada spesifikasi matematis formal perangkat lunak komputer. Juga metode formal ini mungkin untuk menentukan, mengembangkan, dan memverifikasi sistem berbasis komputer dengan
menerapkan notasi matematika yang ketat. Next. Pengembangan perangkat lunak berorientasi aspek. Pendekatan metodologis untuk mendeskripsikan, menentukan, merancang, dan membangun. Seperti itu, pengembangan perangkat lunak berorientasi aspek. Next, ini Animate proses. Terdapat 5 fase, yaitu inception, elaboration, construction, transition, dan production. Inception ini pertemuan awal, yaitu bagaimana kita berkomunikasi dengan stakeholder, bertemu awal, rapat, seperti itu. Nah, itu untuk menentukan rincian apa yang butuhkan dan lain-lain. Setelah itu kita membuat konstruksinya. Setelah membuat konstruksi, kita bisa transisi untuk melakukan production. Next. Kita masuk ke personal and team process models. Personal and team process models, proses perangkat lunak ini terbaik adalah proses yang dekat dengan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan. Supaya proses rekayasa berjalan baik dan lancar serta cepat adalah dengan membuat proses perangkat lunak pribadi dan proses perangkat lunak tim. Seperti itu. Nah, ini personal software process PSP. Pada PSP, ini menekankan pada pengumpulkan pribadi baik produk pekerjaan yang dihasilkan maupun kualitas yang dihasilkan dari produk kerja tersebut. Terdapat 5 framework activity PSP, yaitu planning, high level design, high level design review, development, dan post-mortem. Next, tim software TSP atau TSP. Tujuan dari TSP adalah untuk membangun tim proyek mandiri yang mengatur dirinya sendiri untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi. Timnya itu harus membuat penuh komitmen terhadap proses dan harus menjalani pelatihan menyeluruh untuk memastikan bahwa pendekatan diterapkan dengan benar. Nah, next ke proses teknologi. Alat teknologi proses dikembangkan untuk membantu organisasi perangkat lunak menganalisis proses mereka, mengatur tugas kerja, mengontrol dan memantau kemajuan, dan mengelola kualitas. Jadi alat teknologi proses ini memungkinkan organisasi perangkat lunak untuk menggabungkan otomatis model framework, set task, dan umbrella activity. Maksudnya umbrella activity. Produk dan proses. Produk akhir ini akan terlihat berkualitas jika memiliki proses yang kuat dan bagus. Orang memperoleh kepuasan sebanyak lebih dari proses kreatif seperti halnya mereka dari produk akhir. Sekian dari saya. Terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.